Selamat pagi, Bu. Semangat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau lihat dulu teman-temannya yang semuanya udah pada hadir ini. Sudah hadir? Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang materi kita hari ini kita akan belajar tentang komputasional. Apa itu komputasional itu? Sebelum nanti Ibu menayangkan video, Ibu akan menerangkan sedikit komputasional itu apa. Kira-kira apa sih pelajaran hari ini? Nah, pertanyaan itu. Pernahkah kalian membantu ibu di rumah? Bagaimana cara kalian membagi tugas atau menyusun langkah-langkahnya? Tentu ada kan? Ada kan? Jadi di dalam konsep dan kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari hari ini, kamu nanti akan tahu bagaimana langkah-langkah dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran kita tentu ada. Yang pertama, menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Apa itu komputasional? Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu, Ibu sudah menentukan dulu kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti setelah kita mendengar video, akan ada nanti LKPD yang harus kita kerjakan. Kita dengan anak-anak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu proses berpikir yang menguraikan masalah yang kompleks untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil, sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah penyelesaian. Semua dulu, proses berpikir yang menguraikan masalah. Proses berpikir yang menguraikan masalah. Nah, konsep berpikir komputasional itu kira-kira pengenalan pola, abstrak, algoritma. Tentunya kita harus dengar video dulu ya, biar lebih jelas. Oke. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir.
Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Dari tayangan video tadi, tentunya anak-anak bisa menyimak masalah-masalah besar bisa diurai menjadi kecil. Nah, salah satunya itu seperti membagi tugas, ya kan? Membagi tugas. Tugas yang banyak ini bisa menjadi ringan kalau kita
persiapkan. Yang pertama apa yang dipersiapkan untuk membuat teh manis? Ya secara kompleks, berarti lengkap, tidak ada yang tertinggal. Cara membuat teh manis bagaimana? Apa yang perlu dibuat dulu kan? Apa yang disediakan? Teh. Nah, kira-kira seperti itulah nak urutan dari pembelajaran komputasional ini kita pelajari. Nah, dengan belajar komputasional, anak-anak mampu memecahkan masalah-masalah di dalam kehidupan. Tadi sudah dilihat videonya, sudah fokus. Saatnya anak-anak mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini sudah dibuat secara lengkap. Ini dibuat secara kelompok. Akan dikerjakan. Nah, kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, sebelumnya Ibu terangkan dulu sebentar ya melalui tayangan PowerPoint Ibu. Bentar. Coba lihat. Coba lihat ke depan dulu lihat. Di sini ya. Di sini kan bisa dilihat lembar kerja peserta didik. Nah, kelompok. Nah, di sini dia ada aktivitasnya, dekomposisi, misi merakit burger. Nah, di situ bisa kamu lihat. Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Nah, LKPD apa dibuat di situ? Misi merakit bukan sama itu. Nah, coba dulu dilihat. Aktivitas 1, dekomposisinya apa? Apa dekomposisinya? Misi merakit burger. LKPD melihat. Nah, bayangkan kamu adalah seorang koki yang harus membuat burger lezat. Tentu kamu tidak bisa membuat semuanya sekaligus kan? Kamu harus memecahkan tugas besar. Membuat burger menjadi tugas-tugas kecil. Tugas mengurutkan gambar-gambar di bawah ini menjadi langkah-langkah burger yang benar. Ya? Nah, maksudnya di sini apa langkah yang pertama membuat burger? Benar. Sesuai dengan itu, tulis kalianlah sesuai urutan di mana yang nomor 1. Ayo dikerjakan LKPD-nya. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Ayo dikerjakan LKPD-nya. Nah, kamu masih di sini. Sudah. Begitu juga seterusnya. Sekarang dikerjakan LKPD-nya. Ya. Kelompok 1 apa? Kalian kelompok 2 tulis. Kalian kelompok 3. Kenapa, Mei? Kerjakan. Kelompok 2 kalian. Yang cepat. Ayo, bagi-bagi mengerjakannya. Kerjakan sebagian yang
saja. Ada nomor 1, 2. Urutkan mana nomor 1, 2, 3 cepat. Terus aku harus tiga. Urutannya ada 2. Mana nomor 1? Punya roti pertama di bawah. Pernah makan burger? Pernah makan burger? Di SKPD ini, Ibu melihat kalian sudah paham dengan langkah-langkah atau dekomposisi misi merakit burger. Hapus buat anak-anak Ibu, semangat tangan. Nah, kira-kira demikianlah halnya tentang kecerdasan artifisial. Jadi kelemahan dan kelebihan dari pelajaran coding ini ada. Anak-anak bisa mengakses dengan membuka AI. Apa? AI. Semua sudah mengenali prompt itu sudah? Sudah? Semua sudah memegang handphone kan? Sudah kan? Nah, jadi kalau anak-anak sudah bisa mengurutkan langkah-langkah dekomposisi untuk membuat burger, begitulah kira-kira untuk pembelajaran artifisial ini. Jadi kamu bijak dalam menggunakan media. Ya, nah, jadi di akhir pembelajaran kita, Ibu juga mau menyampaikan pertanyaan hari ini. Nah, kira-kira apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Kira-kira apa yang sudah kamu pelajari? Tentang kecerdasan artifisial. Tentang AI. Jadi, anak-anak hebat, kita akan melanjutkan ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sepertinya anak-anak juga sangat tertarik, ya kan? Nah, ini ada kucingnya. Iya. Kalau iklannya. Jadi bisa semua mengerjakan dengan baik. Dan pembelajaran kita saat ini akan kita akhiri. Jadi harapan Ibu anak-anak untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan memberikan pembagian tugas buat anak-anak untuk lebih mendalam dalam berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Anak-anak sudah paham pelajaran hari
kemajuan di era sekarang dengan menggunakan coding. Jadi di dalam gambar-gambar ini ada maknanya. Nah, jadi kamu harus berpikir apa itu yang mau dijelaskan, apa langkah-langkah. Dan demikian